Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Idza istata'na, kalau kita bisa, nahnu nakunu muslimin muhsinin, mu'minin muslimin muhsinin, mukminat muslimat muhsinat. Muhsin yaitu bukan sekedar menjadi orang Islam beriman, tapi yang beriman dan berislam sebaik-baiknya, yaitu muhsin, muhsinin, muhsinat. Nah, selain yang melakukan kewajiban-kewajiban, itu melakukan 9 kebiasaan, al-adat al-hasanah at-tis'a, yaitu tadarrus, baca Quran, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, puasa Senin Kemis, puasa sunat, puasa bid, zikir pagi dan sore, kemudian bersedekah, kemudian berteman hanya dengan orang-orang yang soleh, kemudian rajin berwudu, meskipun tidak untuk sholat saja. Nah, kemudian hunaka sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluhu. Ada sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullah, akan mendapat payung dari Allah, mendapat payungan dari Allah, fi yaumin la dhilla illa dhilluhu, di suatu hari, yaitu di hari mahsyar nanti. Orang-orang kumpul semuanya di padang mahsyar, matahari sangat dekat, panas sekali. Hanya 7 orang ini yang mereka tidak kepanasan. Nah, karena mendapat payung, ya enggak kelihatan payungnya itu, pokoknya mereka tidak kepanasan. Manhum, awalan, pertama al-imamul adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Banyak, malah hampir seluruhnya pemimpin itu enggak adil. Ya, pemimpin itu yang memikirkan dirinya, keluarganya, memikirkan perutnya, memikirkan uang, memikirkan jabatan saja, sehingga mengurusi rakyat itu tidak adil. Nah, pemimpin adil itu jarang. Namrotaniyah, rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun wa qalbuhu mu'allaq ada digantungkan. Rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya itu digantungkan ke masjid. Nah, sedikit-sedikit ingin ke masjid, sedikit-sedikit ingin ke masjid, lebih-lebih sholat 5 waktu. Nah, ditambah mamanya ke masjid itu mamanya tahajud duha. Nah, itu rajin ke masjid. Kemudian ketiga, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda pemudi yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, seperti anak-anak pondok ini, anak-anak ini, pemuda-pemudi ini tumbuh, usia muda seperti ini tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nah, ini nanti anak-anak akan termasuk mendapat payungan dari Allah, karena anak-anak di pondok ini sudah sejak sebelum subuh
sampai nanti tidur lagi pikirannya itu ibadah ke masjid, qalbu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang keempat, jadi tidak hanya sekedar pemuda, rata-rata pemuda-pemuda itu ya seenaknya saja, main-main, kemudian dulanan, kemudian jalan-jalan, enak-enakan, naik-naik motor-motoran, ya sudah enak-enakan saja. Nah, kalau ada pemuda yang sudah tumbuh menggunakan waktunya untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini anak-anak ini juga belajar, itu juga salah satu bentuk ibadah. Robian, yang keempat apa? Rojulani tahabba fillah iltaqoya fillah wa iftaroko fillah. Kalau itu musahabatus sholihin ini, kalau ada dua orang iltaqoya bertemu, tidak ada niat apa-apa dalam pertemuan antara dua orang tadi itu kecuali lillah, kecuali untuk Allah. Iltaqoya fillah tahabba fillah, kemudian saling mencintai. Saling mencintai ini ya, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan mencintai ini maksudnya saling suka membantu, saling suka. Kalau perasaan, kalau ada sedih ikut sedih, kalau gembira ikut gembira, saling mencintai, saling membantu. Tahabba fillah, untuk Allah, bukan untuk nafsu, bukan untuk nafsu. Wa iftaraqo fillah, dan nanti kalau sudah berpisah pun demikian, karena memang sudah, karena dipanggil tugas di sana, yang satu dipanggil bertugas di sana, di sini, sudah. Nah, ini berpisah juga fillah, tidak untuk nafsu, tidak untuk dunia, tapi betul-betul lillah. Ini manusia-manusia yang hebat. Nomor 4. Nomor 5, rajulun da'athu imra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun, ada seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan dzatu jamalin wa mansibin, seorang perempuan yang cantik, yang mempunyai kedudukan, mansib, diajak untuk berzina seperti Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu waktu masih muda, karena gantengnya bukan main, diajak oleh tuannya, oleh juragannya. Juragannya itu cantik sekali, diajak, tertarik kepada Yusuf, diajak untuk tidur bersama. Kemudian apa jawabnya Yusuf? Inni akhafullah. Sebenarnya dalam Al-Quran itu disebutkan Nabi Yusuf itu qad hammat bi wa hamma biya. Nabi Yusuf sebagai manusia juga sebenarnya juga ingin juga, tapi Nabi Yusuf mengatakan inni akhafullah, saya takut Allah, enggak mau saya. Sampai Nabi Yusuf diseret, sampai bajunya robek karena diseret, ditarik supaya diajak ke kamar. Nabi Yusuf tidak mau, lari. Nah, padahal dalam hatinya juga ada keinginan, tapi inni akhafullah, inilah manusia yang hebat. Kemudian 6, rajulun anfaqa malahu biyadihi al-yumna hatta la ya'rifahu yaduhu al-yusra. Seseorang yang atasodduk, bersodakoh, mengeluarkan sebagian hartanya untuk
membantu orang lain dengan tangan kanannya, sampai tangan kirinya aja nggak tahu. Artinya apa? Dia tidak ngomong-ngomong, tapi dia diam-diam, pokoknya ikhlas sekali membantu itu, tidak minta supaya dipuji, tidak minta untuk diumumkan. Nah, sampai tangan kirinya saja ya nggak tahu, lupa. Bahkan dia kemarin memberi sedekah, sekarang sudah lupa. Oh iya ya, saya kemarin memberi ya. Nah, ini orang istimewa. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha kholian fafadat ainahu. Yaitu ada di dekat apa, di dekat madar, mengadarkan pembicaraan, mengadarkan penyembahan wahyu kepada Allah. Di samping itu dia tidak sendirian saja dan tidak mengungkapkan. Rajulun dzakarallah, berzikir kepada Allah dan tidak menyampaikan zikirnya kepada Allah. Ini yang ketujuh. Nah, kalau bisa seperti itu, nanti di hari kiamat akan mendapat tidak mendapat panas di hari kiamat nanti. Sementara orang-orang yang lain akan kepanasan, tapi kalau kita melakukan 6 hal itu, kita tidak akan kepanasan. Hakadha nastamir bil yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.